Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo Asia. Halo Putri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, insyaallah. Ahi dan Ukti Villa, para mujahid-mujahidah Wongsol Group juga sehat-sehat semuanya. Amin. Insyaallah. Nah, alhamdulillah nih hari Rabu ini ya kita bisa bertemu kembali tentunya di podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Allah Asia. Asia, kita mau bahas apa nih hari ini Asia? Kali ini kita akan ngebahas seputar rujuk, definisinya, hukum dan dalilnya gitu. Karena kemarin kita udah ngebahas tentang talak, syarat-syarat talak, kenapa sih bisa jatuh talak gitu. Nah kali ini kita ngebahas balikannya. Balikannya. Mau balikan nggak nih gitu. Jadi kita ngebahas tentang ini antara rujuk. Suami istri ya. Yang mohon maaf yang pacaran nggak ada rujuk ya. Masya Allah, nggak rujuk langsung disahkan gitu ya. Masya Allah. Baiklah Asia, sebelum kita mulai podcast kita nih, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Farkan dari Kepala Produksi Ayam Penyet Surabaya Muntilan. Kepada Saudara Muhammad Farkan kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونشروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنشروكم في الدين فعليكم النشر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بشير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونشروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Jazakallah khair kepada Saudara Muhammad Farkan. Insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Allahumma amin. Seperti biasa sih ya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri,
yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Itu tadi produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Jadi diproses dengan steril dan higienis dan menggunakan bahan-bahan kualitas terbaik, insya Allah ya, masya Telurnya Allah. omega, Nasinya nasi organik. bener banget. Masya Allah, dan tentunya sangat praktis ya untuk dibawa kemana aja Bener gitu, banget, karena ada yang menggunakan pemanas nih. Jadi kalau misalkan kita yang suka traveling misalnya kan ke gunung, kalau kita nggak ada tua ya menuakan diri. Menuakan diri. Bagi anak-anak muda nih yang suka traveling ke gunung bisa nih bawa makanku yang pakai pemanas, atau yang nggak pakai pemanas juga bisa sih. Nanti di atas tinggal direbus aja, ya kan, dicemplung-cemplungin aja tuh, udah bisa langsung dinikmati dalam kondisi panas. Masya Allah. Nah, Asia, tadi kita membahas tentang rujuk nih ya, balikan. Iya. Kita bakal ditemani sama Ustadz siapa nih, Asia? Kali ini kita akan ditemenin oleh Ustadz Faisal. Beliau adalah tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jabodetabek. Oke, langsung aja kita panggil ya Ustadz Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, dipaskan dulu. Udah nyaman, Ustadz? Alhamdulillah. Biar enak ngobrolnya. Kalau nggak nyaman nanti susah dia. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Ya, sudah beberapa minggu ya kita tidak berjumpa dengan Ustadz Faisal. Nah, ini kita gimana nih Ustadz? Syarat-syarat rujuk gitu ya, atau dalil-dalilnya? Syarat nanti ada lagi. Kita membahas Syarat nanti ada lagi ya. Ini awalnya dasarnya, awalnya dulu. definisi rujuknya, kemudian terdapat di Quran apa aja gitu, dalilnya dari mana, dan kemudian nanti apa itu namanya, pendapat-pendapat para ulama tentang masalah rujuk ini. Masya Allah. Jadi jelas ya yang kita sampaikan juga ada dalilnya dari Al-Quran gitu ya. Iya, benar. Masya Allah. Oke nih Ustadz, boleh langsung dijelaskan aja nih sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masyarul muslimin, para mujahid, mujahidah, Wong Solo Group, dimanapun Anda berada, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah rujuk ya, jadi ini bahasa yang sudah nggak asing lagi kita dengar gitu ya. Bahasa lainnya yaitu rujuk ini adalah kayak kembali lagi ya, CLBK ya, cinta lama bersemi kembali, tapi dalam konteks yang sudah halal gitu. Jadi bukan dalam konteks masih pacaran gitu. Rujuk sendiri ini berasal dari bahasa Arab ya, dari kata roja'a yarji'u rujuan, yang artinya adalah kembali. Secara istilah arti dari rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang sudah pernah ia talak, yang sudah pernah ia ceraikan dengan dalam tanda kutip talak 1 ataupun talak 2, atau biasa disebut dengan talak yang roja'i. Nah, jadi bahasa Arab yang sudah diindonesiakan gitu. Jadi nggak asing lagi kita dengar setelah ada orang berpisah, bercerai, kemudian ada namanya dia rujuk, dia kembali kepada istrinya. Dia mungkin menyadari ataupun kesalahan untuk memperbaiki kesalahan selama dalam hubungan pernikahan. Kemudian dia pengen memperbaiki itu, maka dia kembali kepada istrinya. Udah saling evaluasi gitu ya. Iya benar. Dan kemudian para ulama sebenarnya sama dalam konteks yang sama, cuman berbeda ungkapan aja gitu ya. Kayak misalnya dalam pendapat Imam Hanafi bahwa kata beliau rujuk ini adalah tetapnya hak milik suami tanpa ada pengganti selama masa iddah. Jadi istri tetap masih dalam hak ikatan pernikahan dengan suaminya. Jadi nggak boleh digantikan dengan orang lain. Artinya nggak boleh digantikan, kalau suami kan boleh-boleh aja, dia mau nikah lagi nggak apa-apa gitu ya. Tapi istri ini tetap masih dalam tanggungan si suami gitu, selama masa iddahnya. Kemudian kata Imam Malik juga dalam kitabnya bahwa rujuk ini adalah kembalinya istri karena takut dosa gitu. Kembalinya istri kepada suaminya karena takut berbuat dosa, dalam tanda kutip yaitu tanpa ada akad lagi. Jadi kembali di sini kembali dengan tanpa akad. Jadi kayak
ya saya kembali kepada kamu, saya rujuk kepada kamu, udah begitu aja. Kemudian Imam Syafi'i ini agak berbeda ya. Imam Syafi'i agak berbeda dengan imam-imam yang lain, bahwa kata beliau rujuk adalah kembalinya istri selama dalam masa iddah, dalam masa iddah. Tapi berbedanya kata Imam Syafi'i bahwa rujuk di sini yaitu tetap dengan mereka ini tidak ada hubungan sama sekali. Jadi gak kayak pendapat yang lain sebelumnya bahwa rujuk mereka masih status suami istri, cuman yang diharamkan bagi mereka untuk tidak melakukan hubungan suami istri gitu ya. Tapi kalau Imam Syafi'i ini agak berbeda. Kata beliau bahwa rujuk di sini yaitu kembalinya suami kembali kepada istrinya harus dengan diucapkan dengan kata-kata, yaitu harus dengan disertai dengan kalimat bahwa aku rujuk kepada kamu, ataupun dengan kalimat yang ghairu sharih, ataupun dengan kalimat bahasa kinayah dengan kata-kata romantika dan lain sebagainya. Itu juga dianggap, tapi dengan syarat harus mengucapkan kata rujuk. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya juga sama, rujuk adalah kembalinya istri dengan tanpa akad ya, bisa dengan perbuatan ataupun bisa dengan perkataan, mau ada niat di situ ataupun tidak ada niat. Begitu Mbak Putri, Mbak Asia. Kalau tidak ada niat tuh maksudnya gimana Ustaz? Nah, jadi ini agak berbeda ya. Kalau dari Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i tadi bahwa rujuk dia harus punya niat ketika diucapkan, misalnya dengan bahasa yang kinayah gitu ya. Seperti bahasa yang tersirat gitu iya, ya. Iya benar. Jadi tidak jelas bahwa aku rujuk kepada kamu, enggak gitu ya. Ataupun aku kembali kepada kamu, tapi dengan bahasa yang agak kekinian gitu loh. Contohnya misalnya lebih baik kita perbaiki lagi hubungan kita gitu ya. Cuman itu harus dibutuhkan niat. Nah, jadi nggak bisa cuman ngomong aja tapi nggak niat gitu iya, ya. gitu. Tapi kalau kalimat yang sorry itu dianggap. Udah dianggap ya? Udah dianggap. Misalnya langsung aku kembali kepada kamu ataupun aku rujuk kepada kamu gitu. Jadi niat nggak niat kalau udah terucap udah dianggap rujuk. Gitu. Kalau dalam Imam ada Ahmad gitu bin yang Hambal. nggak niat tapi ngomong. Kayaknya nggak mungkin ya kan, pasti niat ya. Seharusnya Karena niat ya. udah dibilang seharusnya. dia gitu kan. Karena sebelum dia ngomong kan pasti dia, ya udahlah aku ngomong lah ini gitu kan, itu udah niat gitu Iya. ya kan. Oh tapi bisa jadi kalau misalkan kondisinya mabuk ya kan, terus dia ngomong udah balikan ya gitu kan, ternyata nggak sadar gitu ya. Iya benar. Itu berarti termasuk hitungan ya Ustaz ya? Kalau misalnya di dalam kondisi mabuk gak sadarkan diri itu tidak dihitung ya. Maksudnya dia Meskipun tidak dia dianggap mengucapkan itu. Karena dia orang yang yang ini kan kepadanya hukum itu orang-orang yang termasuk dalam keadaan Islam, balik dan juga berakal ya kan. Termasuk dalam kondisi mabuk ini orang hilang akal gitu kan, bahwa dalam konteks fikih disebutkan orang yang hilang akal itu bisa saja dengan sebab mabuk ataupun dengan sebab dia gila. Nah, jadi dalam kondisi dia gila, dalam kondisi dia mabuk, maka tidak akan terjadi hukum padanya. Jadi orang yang rujuk dalam keadaan dia masih di bawah sadar, dia belum sadar, artinya dalam keadaan mabuk, maka rujuknya tidak dipandang sah selama dia masih mabuk sampai dia menunggu sampai dalam keadaan dia waras, kemudian baru dia merujuk kembali istrinya, itu baru dianggap sah. Kemudian hal ini dalilnya seperti mana dikiaskan dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan engkau dekati salat sedangkan engkau masih dalam keadaan masih kelayangan, masih mabuk ini ya. Gak sadar ya. Iya, untuk salat aja tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam perkara-perkara hal-hal yang lain gitu Mbak Putri. Insyaallah. Kemudian dalil yang membahas tentang masalah rujuk ini ada dalam Quran, kita bisa buka dalam Quran surah Al-Baqarah mulai dari ayat 228, 229, 230 sampai 231. Ini 4 ayat ini membahas tentang masalah talak dan rujuk secara jelas dan sangat terperinci. Jadi salah satunya yang kita ambil di sini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya at-talaqu marratan fa imsaku bima'ruf au tasrihu bi ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala talak yang dapat dirujuki yang masih bisa rujuk gitu ya, itu cuman ada 2, yaitu talak 1 dan juga talak 2. Kemudian setelah dia talak istrinya talak pertama, maka dia diperbolehkan ya fa imsaku bima'ruf ya, boleh diperbolehkan dia untuk
kembali kepada istrinya ataupun rujuk kepada istrinya, tapi dengan cara yang baik ya. Bukan dia pengen rujuk istrinya tapi untuk memanfaatkan istrinya. Dan jika dia juga mau melepaskan istrinya, mau menceraikan istrinya, maka ceraikan dengan cara yang ma'ruf juga, yang baik juga. Kemudian juga terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umar radhiyallahu anha, dari Ibnu Umar ya, mohon maaf, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abu Umar ustadz kita ya. Masya Allah. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwa saya pernah mentalak istri saya dalam keadaan haid. Kemudian hal ini diketahui oleh bapaknya Umar ibn Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Umar anaknya telah mentalak istrinya dalam keadaan masih haid tadi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, suruh dia kembali kepada istrinya, yaitu tidak jatuhnya talak dalam keadaan masih haid gitu kan. Dari sinilah kemudian Rasulullah menyampaikan kalau dia mau mentalak istrinya, maka talaklah dalam keadaan ketika dia sesudah masa haidnya, sesudah suci, dan kemudian dia boleh merujuknya kembali. Begitu. Masya Allah sih ya, gitu tadi penjelasan rujuk, jadi Definisi, dalilnya, dalilnya, hukumnya, jadi pendapat emang ulama juga bener ya. banget. Kenapa juga? Kenapa kita bengang? Oke deh, Dan Ustadz itu emang Asyah. penting gitu loh, maksudnya ya tadi talak, kita kemarin ngebahas talak, pentingnya talak dengan kata-kata yang ma'ruf. Rujuk juga kayak gitu, walaupun rujuk 1 dan 2 itu boleh tanpa tanpa adanya akad ulang, tapi tetap selama masih dalam masa idah ya. Bener banget, tetap dengan kata-kata yang ma'ruf seperti itu. Nanti next episode kita bahas syarat-syarat rujuk. Jadi apa aja sih syarat-syaratnya biar jatuh nih rujuknya gitu. Tadi kan Ustaz udah menjelaskan definisi, dalil dan hukum-hukumnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir nih, Ustadz Asyah, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah, itu tadi produk dari Wong Solo Group. Jadi udah bisa kita simpan nih di rumah, ayamnya Wong Solo, ayam penyet Surabaya ya. Ikannya juga bisa kita simpan di rumah nih. Bener banget. Tanpa perlu masuk freezer ya sih Iya, ya. bener banget. Tinggal digoreng, disimpan di suhu ruang biasa aja. Benar. Dan tentunya ada sambelnya juga. Jadi kita nggak jualnya perlu nggak jomplang pusing ya, benar. Nggak perlu, Aduh, ini udah ayamnya ada sambelnya enak, ya. gitu. Tapi sambelnya mana, ngulek lagi. Iya. Sabar, tenang, ada nih. Udah kita sambel sediakan Wong Solo ya, Group. alhamdulillah. Iya, jadi belinya Wah. bisa 1 paket. Apalagi sambal ayam penyetnya tuh kan Bener, enak legend ya, sekali. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke deh, kita lanjut lagi nih dengan Ustadz. Gimana Ustadz, apa ada yang mau ditambahkan? Mungkin sedikit untuk sebagai kesimpulan ya, kita ambil dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 231 bahwa ini juga ayat terakhir dari 4 ayat yang tadi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Jadi bahwa pembahasan kita yang kita bahas tadi tentang masalah rujuk, jadi ini bukan cuman sekedar hal biasa ya, bahkan disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang suami dan istri sudah berpisah, kemudian Allah sarankan untuk mereka rujuk kembali gunanya untuk memperbaiki apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka selama ini. Bahwa kata Allah, wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu telah mentalak istri kamu, maka sesudah mau habis masa idahnya ini, sesudah jatuh talak kemudian masa idahnya sudah mau habis, maka kata Allah Subhanahu wa taala, famsikuhunna bima'ruf, maka kembalilah kepada mereka, kembalilah kepada istrimu, rujuklah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Seperti yang tadi, bukan niat merujuk istrinya bahwa ingin memanfaatkan istrinya. Kemudian juga kata Allah, kalau kamu memang mau menceraikan istri kamu, maka ceraikan juga dengan cara yang ma'ruf. Jadi bukan semata-mata dia balik dengan istrinya kemudian dia buat keributan lagi sehingga bercerai lagi gitu. Dan kemudian Allah lanjutkan dalam Al-Quran, janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Ini nggak boleh ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang sudah mentalak istrinya kemudian dia rujuk dengan tujuan untuk
rujuknya ini bisa memberi kemudaratan kepada si istri gitu, baik dengan cara dia nanti akan menyakiti batinnya, menyakiti hati dan perasaannya. Karena dengan demikian kata Allah Subhanahu wa taala, kamu menginayai mereka. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Karena dia mendolimi istrinya. Karena orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain termasuk dolim kepada istrinya sendiri. Maka kata Allah itu sama seperti mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Maka Allah tegaskan lagi dalam Al-Quran, jangan kamu mempermainkan hukum Allah. Maka hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariat, dalam sebuah syariat, maka dilarang untuk mempermain-mainkan syariat. Kalau memang benar-benar mau rujuk, maka rujuk dengan cara yang ma'ruf. Kemudian perbaiki hubungan yang dulu pernah retak sebelumnya, perbaiki hubungan yang ini untuk menjadi kehidupan rumah tangga yang lebih sakinah mawaddah warahmah lagi. Jadi bukan untuk sekedar rujuk main-main gitu kan. Nah, ini tidak diperkenankan buat semua para suami. Maka buat kita semua masyarakat muslimin rahimakumullah, jangan sesekali mengucapkan talak kepada istri kita kalau memang masalah itu masih bisa diselesaikan. Walaupun nanti di situ ada rujuk, tapi rujuk ini hanya untuk orang-orang yang mungkin dia mengucapkan talak dalam keadaan dia tidak sengaja, ataupun mungkin karena terlalu menyakiti batin dan lain-lain sebagainya. Mungkin ya Allah ini masih memberi kesempatan lah gitu ya. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk si suami. Karena kenapa? Kalau sudah tiada baru terasa gitu ya. Bahwa kehadirannya begitu berharga gitu. Tiada baru terasa. Iya benar. Dan masya Allahnya ya, yang perlu kita garis bawahi juga nih, Allah tuh selalu menekankan dengan cara yang ma'ruf gitu. Jadi adab itu sangat Allah tekankan nih buat kita, gimana supaya kita bisa selalu menggunakan cara-cara yang baik nih, baik dalam berhubungan suami istri ataupun kepada keluarga, kepada tetangga, seperti Karena pembahasan sering kita sebelumnya juga ya kan. kalau udah cerita ceng, udah kayak musuhan gitu loh. Jadi kayak padahal mereka mungkin udah punya anak, ada tanggung jawab anak. Itulah kenapa Allah bilang dengan cara yang ma'ruf biar tetap menjaga silaturahmi tadi. Iya, dan bahkan untuk menceraikan atau mentalak istri pun dengan cara yang ma'ruf juga gitu, bukan sesukanya semena-mena kayak udah aku ceraikan pergi sana gimana gitu. Tetap maksudnya caranya ada, Allah juga perintahkan ma'ruf tetap dengan cara yang baik walaupun dalam gitu. keadaan dia marah, mungkin emosi, tetap dengan kata-kata yang ma'ruf. Masya Allah ya. Dan itu tadi Allah juga bilang bahwa kalau kamu menzalimi orang lain, apalagi misalnya menzalimi istri sendiri, itu sama aja sebenarnya kita dengan menzalimi diri kita sendiri ya. Jadi wah Masya Allah nih, memang kita harus benar-benar berusaha untuk bisa memiliki adab yang baik ya dalam kondisi apapun dengan siapapun gitu. Wah, jadi reminder nih buat kita nih. Masya Allah. Baiklah Ustadz, kita sudah berada di penghujung episode. Sebelum kita tutup, marilah kita dengarkan dulu pembacaan doa kepada saudara. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghdini bifadlika amma siwaka. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu hingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah rumah makan Wongsolo Group rumah makan yang halal dan thayyibah mubarakah ya Rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat Allah kabulkan dan insya Allah hari ini podcast kita dapat bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khair Ustadz untuk pembahasan kita hari ini. Iya benar banget. Insya Allah bisa diaplikasikan dan tetap terus di-share sebagai ilmu-ilmu untuk kedepannya. Insya Allah. Dan tentunya terima kasih untuk Makanku Ready Meal dan Wongsolo Group. Jangan lupa untuk mujahid-mujahid Wongsolo Group, Ukhti dan Aifila di rumah untuk tetap terus like, subscribe, comment, and share, dan pantengin terus di channel YouTube Wongsolo Group setiap hari Rabu di segmen dakwah Al Jannah bersama meraih surga. Wah, Masya Allah. Satu nafas.
Masya Allah, Ustazah Asia. Mantap. Mantap. Baiklah Ustadz Asia, mari kita tutup podcast kita dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir dan uktifillah para mujahid-mujahidah Wong Solo. Alhamdulillah telah selesai ya podcast kita hari ini. Atas segala salah dan khilaf, saya dan Asia mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.